Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati, BP 1610852007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Karakter Pribadi Benjamin Netanyahu dalam Kebijakan Dataran Tinggi Golan. Untuk latar belakangnya sendiri, Israel dan Suriah memiliki hubungan yang kurang baik. Hal ini dikarenakan oleh perebutan wilayah dataran tinggi Golan, yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Al-Qunaitra Suriah oleh Israel pada Perang 6 Hari di tahun 1967. Berbagai upaya dari kedua negara telah dilakukan untuk mengembalikan kepemilikan dataran tinggi Golan. Di antaranya adalah Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur adalah perang yang terjadi antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Perang ini terjadi pada tahun 1973 yang bertepatan dengan hari raya Yom Kippur. Hasil dari perang ini membuat Mesir berhasil memperoleh kembali wilayah semenanjung Sinai yang diduduki oleh Israel pada Perang 6 Hari di tahun 1963. Sedangkan untuk Suriah tidak berhasil merebut kembali dataran tinggi Golan. Dan beberapa upaya lainnya berupa upaya negosiasi, pembicaraan damai yang dilakukan di masa beberapa Perdana Menteri Israel. Namun, meletusnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011 membuat kebijakan luar negeri Israel terhadap dataran tinggi Golan berubah, di mana pada tahun 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwasannya dataran tinggi Golan akan selamanya menjadi milik Israel. Untuk perumusan masalah, Israel yang telah menganeksasi dataran tinggi Golan pada tahun 1981, ketika meletusnya perang saudara di Suriah, Israel tetap melakukan sejumlah aktivitas di daerah perbatasan dataran tinggi dengan alasan mencegah pergerakan Hizbullah. Padahal dengan menganeksasi wilayah dataran tinggi Golan, Israel diuntungkan secara militer. Sedangkan pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana karakter pribadi Benjamin Netanyahu mempengaruhi kebijakan Israel terhadap dataran tinggi Golan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis mengenai bagaimana karakter seorang Benjamin Netanyahu mempengaruhi kebijakan Israel terhadap dataran tinggi Golan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini bisa menjadi sumber informasi, sumber referensi mengenai bagaimana suatu proses kebijakan luar negeri dibuat di Israel, terutama hal-hal yang berfokus kepada individu selaku decision maker. Untuk studi pustaka yang pertama, yaitu artikel karangan dari Windratmo Suwarno yang berjudul Perang Strategi Suriah dalam Konflik Arab-Israel terhadap legitimasi Presiden Bashar al-Assad. Studi pustaka yang kedua adalah artikel karangan Dion Wahyudi, Wanto, dan Ijang Caksono yang berjudul Motivasi Suriah merebut kembali dataran tinggi Golan dari Israel tahun 2009. Studi pustaka selanjutnya atau yang ketiga adalah artikel karangan Abdul Rahman yang berjudul Pertahanan Israel, Awal Buramnya Masa Depan, Perdamaian di Timur Tengah. Studi pustaka yang keempat adalah sebuah artikel karangan Ronan Hoffman yang berjudul Israel's Foreign Policy under Benjamin Netanyahu. Dan studi pustaka yang terakhir adalah artikel karangan Larry Hanauer yang berjudul Israel's Interests and Options in Syria. Sedangkan untuk kerangka konseptual, penulis menggunakan konsep personal karakteristik oleh Margaret C. Herman. Dalam konsep tersebut, pemimpin dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pemimpin yang agresif dan pemimpin yang cenderung bertindak damai. Pemimpin yang bertindak agresif dicirikan dengan pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan menganggap bahwa peristiwa dalam sistem internasional dapat dikontrol dan memiliki motif akan kekuasaan, cenderung tertutup terhadap aktor lain, bersifat manipulatif dan selalu curiga terhadap aktor lain. Jenis pemimpin yang kedua yaitu conciliatory leader atau pemimpin yang cenderung membawa pemerintahannya untuk cenderung berdamai dengan negara lain. Pemimpin seperti ini memiliki belief bahwasanya mereka tidak mampu mengontrol peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, memiliki rasa nasionalisme yang rendah, cenderung tidak curiga kepada negara lain, dan memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi. Untuk metodologi penelitian yang penulis gunakan di sini, jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sedangkan batasan penelitian dibatasi dari tahun 2012 hingga 2019. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan unit eksplanasinya adalah karakter pribadi Benjamin Netanyahu. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi atau yang lebih dikenal juga dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan mengidentifikasi pola-pola umum dan hubungannya dengan data yang ada sebelum dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan, bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 berisikan mengenai kebijakan Israel terkait dataran tinggi Golan, dilanjutkan dengan bab 3 yang berisi pembahasan mengenai biografi Benjamin Netanyahu, dimulai dari ia kecil hingga kepada karirnya sebagai Perdana Menteri Israel terlama, dilanjutkan dengan bab 4 yang merupakan inti dari penelitian ini, yaitu karakter pribadi Benjamin Netanyahu dalam kebijakan dataran tinggi Golan. Lalu ditutup dengan bab 5 kesimpulan. Selanjutnya bab 2. Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelum Benjamin Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya pada tahun 2009. Pada subbab ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi dua subbab, di mana di subbab yang pertama, penulis akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pendahulu Benjamin Netanyahu sebelum ia menjabat pada tahun 2009. Lalu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Benjamin Netanyahu di masa jabatannya yang kedua di tahun 2009 hingga 2019. Subbab yang pertama yaitu membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri sebelum Benjamin Netanyahu menjabat di tahun 2009. Di antaranya, yaitu pada masa Perdana Menteri Levi Eshkol, di mana pada masa tersebut terjadi perang 6 hari pada tahun 1967 yang mengakibatkan jatuhnya wilayah dataran tinggi Golan ke tangan Israel. Lalu dilanjutkan dengan kebijakan Perdana Menteri Golda Meir, di mana di masa pemerintahannya terjadi perang Yom Kippur yang mengakibatkan Mesir berhasil memperoleh semenanjung Sinai sementara Suriah tidak berhasil memperoleh dataran tinggi Golan. Dilanjutkan dengan masa pemerintahan Menachem Begin. Perdana Menteri Menachem Begin sendiri berasal dari Partai Likud yang sama dengan Benjamin Netanyahu. Di masa pemerintahannya tepatnya pada tahun 1981, Menachem Begin melakukan aneksasi secara sepihak terhadap dataran tinggi Golan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yitzhak Shamir. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yitzhak Shamir atau lebih tepatnya di Konferensi Madrid pada tahun 1991, diadakan pembicaraan di antara Israel dengan Suriah setingkat duta besar, di mana dalam pembicaraan tersebut Israel dan Suriah membicarakan sejauh mana penarikan diri akan dilakukan dan kapan penarikan diri akan dilaksanakan. Kebijakan Israel terhadap dataran tinggi Golan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu yang pertama. Benjamin Netanyahu mengutus salah satu orang percayanya yakni Ronald Lauder untuk melakukan diplomasi secara rahasia dengan Suriah, di mana dalam diplomasi tersebut Ronald Lauder berhasil memperoleh keputusan-keputusan tertentu, namun pada akhirnya keputusan ini tidak pernah terrealisasi karena Benjamin Netanyahu sendiri menyangkal bahwa pertemuan ini pernah terlaksana. Selanjutnya, kebijakan yang terjadi di masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak, di mana Perdana Menteri Ehud Barak melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Suriah ini Farouk al-Shara yang membahas perundingan damai. Dilanjutkan di masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Olmert, di mana pada tahun 2007 Ehud Olmert meminta Suriah untuk memutus hubungannya dengan Hizbullah yang mengancam keamanan Israel,
yang tentunya mengakibatkan pembicaraan ini terputus dan harus terlaksana setahun kemudian. Namun pembicaraan tersebut terhenti karena masa kepemimpinan Ehud Olmert singkat. Sedangkan untuk subbab yang kedua membahas mengenai kebijakan Israel terhadap dataran tinggi Golan di masa pemerintahan Benjamin Netanyahu yang kedua. Pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu yang kedua akan dipaparkan mengenai kebijakan Benjamin Netanyahu yang sangat berbeda terhadap dataran tinggi Golan. Di antara kebijakan tersebut adalah penolakan usulan proposal damai oleh Suriah. Proposal perdamaian yang diajukan oleh Suriah tersebut dilakukan setelah Hillary Clinton memberikan jaminan kepada Suriah. Namun Benjamin Netanyahu meragukan niat dari Bashar al-Assad dengan berbagai alasan. Di antaranya yaitu keraguan Benjamin Netanyahu untuk melakukan penarikan ke garis batas sebelum perang 6 hari. Kebijakan lainnya seperti terjadinya sejumlah serangan di perbatasan antara Israel dengan Suriah di dataran tinggi Golan. Lalu kebijakan untuk mengakui bahwasanya dataran tinggi Golan adalah milik Israel selamanya, dan Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan lagi menjadikan dataran tinggi Golan sebagai bargaining chip untuk memperoleh perdamaian dengan Suriah. Selanjutnya Benjamin Netanyahu memperoleh pengakuan dari Donald Trump bahwasanya dataran tinggi Golan merupakan wilayah dari Israel pada tahun 2019. Selanjutnya, bab 3 yang berjudul Biografi Benjamin Netanyahu. Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai biografi Benjamin Netanyahu yang dibagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah latar belakang keluarga Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu lahir dari keluarga yang bisa dikatakan sebagai dinasti pendiri Zionisme. Kakeknya Natan Milekoski lahir di Preva, Belarusia, merupakan seorang sekretaris gerakan Zionis di Rusia. Ayah Benjamin Netanyahu, yakni Benzion Netanyahu, lahir di Polandia, berpindah ke Israel ketika usianya masih 10 tahun, merupakan seorang anggota Hatzohar, yakni sebuah gerakan Zionis Revision, dan juga seorang editor untuk ensiklopedia Hebraica, yakni pusat pembelajaran mengenai Yahudi dan Zionis. Sebab selanjutnya, yakni masa kecil Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu lahir di Tel Aviv pada tahun 1949, menjadikannya sebagai Perdana Menteri Israel pertama yang lahir setelah pembentukan negara Zionis tersebut. Bibi memiliki kedekatan dengan kakaknya Yoni Netanyahu, di mana dengan memiliki orang tua yang keras dan disiplin menjadikan Yoni sebagai anak yang pemberontak, sementara Benjamin Netanyahu sebagai anak yang lebih patuh. Di umurnya ke-9, Bibi harus mengikuti kedua orang tuanya untuk berpindah ke Amerika. Di sana ia menghabiskan masa remajanya sebagai seorang outsider. Selanjutnya, subbab yang ketiga membahas mengenai karir Bibi di dunia militer. Waktu di Amerika, Bibi sesekali menghabiskan liburan musim panasnya untuk kembali ke Israel. Di Amerika, Bibi adalah sosok yang pendiam, sementara di Israel, Bibi adalah sosok yang mudah bergaul. Ia kemudian ditawari untuk bergabung dengan pasukan khusus Israel yang bernama Sayeret Matkal, dan bahkan ia juga ditawari untuk menjadi tim komando. Namun Bibi menolak dengan alasan bahwasanya ia ingin melanjutkan pendidikannya kembali ke Amerika di MIT. Namun selang beberapa lama ia harus kembali lagi ke Israel karena berita kematian kakaknya. Di sana, Yoni Netanyahu dijadikan sebagai pahlawan nasional, dan di peringatan hari kematiannya, Bibi banyak mengenal tokoh-tokoh penting yang nantinya akan berperan dalam karir politiknya. Setelah kematian Yoni yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional tersebut, Benjamin Netanyahu terjun ke dunia politik. Di antaranya, ia pernah menjabat Deputy Chief of Nation di bawah yang memiliki pekerjaan untuk tampil di televisi Amerika untuk memberikan image positif tentang Israel kepada masyarakat Amerika. Ia juga pernah menjadi duta besar Israel untuk PBB, dan ia juga pernah menjabat sebagai deputi di Kementerian Luar Negeri di masa pemerintahan Shimon Peres. Kekalahan Shimon Peres terhadap Yitzhak Shamir memberikan kesempatan bagi Bibi untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Likud. Bibi yang berhasil memperoleh posisi tersebut pada tahun 1993 segera melakukan pembenahan terhadap tubuh internal di Partai Likud. Selama 3 tahun ia mempersiapkan kampanye dan berhasil memenangkan pemilu Perdana Menteri pada tahun 1996. Namun ia hanya menjabat selama 2 tahun 6 bulan dikarenakan permasalahan internal yang menyebabkan hengkangnya koalisi dan pemilu harus segera dilakukan. Untuk sementara waktu, Bibi harus vakum. Ia kembali menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan Ariel Sharon. Ketika Ariel Sharon keluar dari Partai Likud, Bibi mengambil alih kembali kepemimpinan Partai Likud dan belajar dari kesalahannya di masa kepemimpinan yang pertama. Benjamin Netanyahu berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2009, lalu diikuti dengan kemenangan berturut-turut pada tahun 2013 dan 2015. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai bab 4 yang berjudul karakter pribadi Benjamin Netanyahu dalam kebijakan dataran tinggi Golan. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sebab, di mana penulis akan menganalisa karakter pribadi Benjamin Netanyahu berdasarkan kebijakan-kebijakan yang pernah diambilnya dan bagaimana karakter pribadi tersebut mempengaruhi kebijakannya terhadap dataran tinggi Golan. Untuk menentukan apakah Benjamin Netanyahu adalah pemimpin yang agresif atau pemimpin yang bersifat damai, maka ada 4 karakter yang bisa diidentifikasi. Karakter yang pertama adalah beliefs. Beliefs adalah asumsi-asumsi dasar yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dan untuk menentukan hal tersebut, maka diajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama seperti, apakah ia beranggapan bahwa ia mampu memprediksi suatu peristiwa? Apakah ia beranggapan konflik adalah hal yang biasa sebagai bentuk dari interaksi manusia? Dan apakah kedaulatan negara dan superioritas negara penting terhadap negara lain? Serta apakah ia mampu untuk mengontrol peristiwa? Jawaban dari pertanyaan yang pertama dapat dilihat dari ramalan yang dibuat Bibi dalam bukunya yang berjudul Fighting Terrorism, di mana ia mengklaim 6 tahun sebelum terjadinya peristiwa serangan di gedung WTC Amerika Serikat bahwa peristiwa tersebut akan terjadi, dan juga prediksinya menyatakan bahwasanya Palestina akan menjadi basis bagi Hamas, dan hal ini juga terbukti benar dengan kemenangan menunjukkan Hamas atas Partai Fatah. Begitu juga prediksinya terhadap dataran tinggi Golan, di mana Benjamin Netanyahu memprediksi bahwasanya Bashar al-Assad tidak akan jatuh karena ia khawatir apabila Bashar al-Assad jatuh maka eskalasi di dataran tinggi Golan tidak dapat terhindarkan. Hal ini juga lah yang nantinya akan melatar belakangi klaim Benjamin Netanyahu terhadap dataran tinggi Golan pada tahun 2016. Selanjutnya, apakah Benjamin Netanyahu beranggapan bahwasanya konflik adalah hal yang biasa sebagai bentuk interaksi dari manusia? Jawabannya adalah Benjamin Netanyahu familiar dengan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataannya yang menyatakan bahwasanya konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah konflik yang terjadi antara Arab Palestina dengan Israel, melainkan kebencian bangsa Arab dan umat Muslim kepada Israel yang dianggap sebagai basis terluar atau pos terluar dari dunia barat di Timur Tengah. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah Benjamin Netanyahu mampu mengontrol peristiwa yang terjadi di sekitarnya? Hal ini terbukti dalam salah satu contoh peristiwa, yaitu pembebasan Gilad Shalit, di mana Hamas menuntut pelepasan sejumlah besar tahanan ditukar dengan Gilad Shalit. Tindakan ini berhasil meredam amarah publik dan mengamankan kekuasaan Benjamin Netanyahu. Hal ini juga berlaku di dataran tinggi Golan. Kebijakan selain pengembalian dataran tinggi Golan akan mendapatkan dukungan penuh di dalam negeri Israel. Jawaban untuk pertanyaan terakhir, apakah superioritas dan kedaulatan negara terhadap negara lain penting bagi Benjamin Netanyahu? Hal ini juga dapat dibuktikan dari pernyataannya yang menyatakan bahwa meskipun ia sadar bahwa untuk memperoleh perdamaian maka Israel harus menyerahkan wilayah yang didudukinya, namun ia tetap menuntut agar Palestina dan negara-negara lain mengakui kedaulatan Israel terlebih dahulu. Hal ini juga terlihat dari keengganan Benjamin Netanyahu untuk melakukan negosiasi dengan Hamas selama ia masih memimpin Palestina. Sementara untuk menjelaskan motif seperti apa yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu, maka dapat dilihat dari kebijakan yang diambilnya. Di antaranya adalah kebijakan Benjamin Netanyahu untuk merangkap jabatan dalam waktu yang sama, serta menunjuk orang-orang yang dipercayanya di lembaga pemerintahan, memiliki media sendiri untuk menyebarkan image positif tentang dirinya. Begitu juga pernyataan tentang Palestina yang berbeda dengan tindakan, dan juga penangkalannya terhadap diplomasi yang dilakukan oleh Ronald Lauder.
Hal ini membuktikan bahwasanya segala kebijakan yang diambil oleh Benjamin Netanyahu haruslah bermanfaat positif bagi kekuasaannya. Karakter yang ketiga, yakni decision style. Decision style diartikan juga sebagai metode yang lebih disukai, yang menggambarkan rasa percaya yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu terhadap aktor lain. Untuk mengetahui hal tersebut, terdapat beberapa komponen yang akan dianalisis. Di antaranya itu keterbukaan akan informasi baru, preferensi terhadap level risiko dari kebijakan yang diambil, kekompleksan dalam menyusun dan memproses informasi, mentolerir ambiguitas dari sebuah informasi. Hal ini menentukan seberapa agresif seorang pemimpin. Untuk menentukannya dapat kita lihat pada contoh kegagalan operasi Mossad di Yordania, di mana dalam operasi tersebut Benjamin Netanyahu hanya memberitahu ketua Mossad dan operasi tersebut dilakukan tanpa persiapan yang matang, yang justru pada akhirnya memancing kemarahan dari Yordania. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Benjamin Netanyahu tidak memiliki rasa percaya kepada aktor lain. Selain itu, hal ini juga terlihat dari sikap Benjamin Netanyahu yang selalu menunda-nunda hasil dari pembicaraan bertahun-tahun dengan Palestina, dan juga penolakannya terhadap proposal damai yang diajukan oleh Bashar al-Assad sebelum terjadinya perang saudara di Suriah. Dan yang terakhir, karakter pribadi yang terakhir adalah interpersonal style. Interpersonal style menggambarkan bagaimana cara seorang pemimpin berhadapan dengan pemimpin lainnya. Untuk melihat bagaimana sikap seorang Benjamin Netanyahu, apakah ia paranoid, apakah ia adalah seorang pemimpin yang memiliki warfare personality, atau seorang pemimpin yang memiliki sifat conciliatory. Pemimpin yang memiliki sifat warfare personality ditandai dengan pemimpin tersebut bersikap paranoid, manipulatif, dan tidak mengindahkan moral. Untuk melihat hal ini, maka kita akan melihat hubungan yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu dengan beberapa orang leader. Dan antaranya yaitu hubungan yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu dengan Obama. Obama adalah seorang pemimpin yang berasal dari partai oposisi dari banyak faktor yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu, yakni partai Republikan. Keparanoidannya terhadap Obama juga ditunjukkan ketika Obama dengan gencar meminta Israel untuk berdamai dengan Palestina, yang tentunya membuat Benjamin Netanyahu khawatir akan kelanggengan kekuasaannya. Ia juga kerap mengkritik Obama dalam berbagai kebijakannya, salah satunya yakni keabsahan Amerika dalam sidang resolusi PBB dan terkait kebijakan Amerika terhadap nuklir Iran. Selanjutnya, hubungan Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump. Meskipun memiliki banyak faktor yang sama, Benjamin Netanyahu tetap beranggapan bahwasanya Trump tidak tertarik dengan kebijakan luar negeri karena basisnya yang bukan seorang politikus, melainkan seorang pebisnis. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Benjamin Netanyahu memiliki kecurigaan dan selalu bersifat manipulatif terhadap pemimpin Palestina ini Hamas dan Bashar al-Assad. Untuk bab yang terakhir, yakni kesimpulan. Keempat karakter dari personal karakteristik yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu menggambarkan bahwasanya ia adalah orang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, beranggapan bahwa ia mampu memprediksi dan mengontrol peristiwa yang terjadi di sekitarnya, mementingkan kedaulatan dan superioritas negaranya terhadap negara lain. Hal ini juga mencerminkan bahwasanya asumsi dasarnya adalah mengutamakan kedaulatan negara dalam setiap kebijakannya. Dan setiap kebijakannya harus memberikan manfaat positif kepada kekuasaannya, karena ia cenderung tidak percaya dengan aktor lain, tidak terbuka, paranoid, manipulatif, sehingga dapat dikatakan bahwasanya ia adalah seorang pemimpin yang agresif. Hal inilah yang melatar belakangi kebijakan luar negerinya terhadap dataran tinggi Golan di masa kepemimpinannya yang kedua, di mana dataran tinggi Golan yang telah diduduki tidak akan diberikan kepada negara lain, dan negara lain harus mengakui kedaulatan Israel terhadap wilayah tersebut. Dan hal inilah yang juga memberikan pengaruh positif terhadap kekuasaannya, ditambah keenggarannya untuk terbuka terhadap proposal damai, karena ia takut akan eskalasi yang terjadi apabila ia mengambil kebijakan sebaliknya. Sekian presentasi dari tugas akhir saya. Kritik dan saran yang membangun akan saya terima, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.